Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mbah Adi akan membahas cerita lanjutan Saridin sebelumnya yang masih dalam lakon Saridin Andum Waris. Setelah terusir dari tanah padi, Saridin terlunta-lunta hingga ketemu guru sejati Syekh Maloyo. Maka Saridin diarahkan untuk menuntut ilmu ke Kudus. Dengan saran guru sejati, berangkatlah Saridin ke Panti Kudus yang menjadi maha guru saat itu ialah Kanjeng Sunan Kudus. Mulailah kehidupan baru bagi si Saridin. Suatu ketika Saridin dan para santri lainnya mendapatkan tugas mengisi bak mandi dan tempat wudhu. Para santri mempergunakan semua ember untuk mengambil air, sedangkan si Saridin tidak kebagian ember. Dia meminjam ember kepada para santri, namun malah disuruh memakai keranjang. Keranjang itu pun diambil untuk mengangkut air. Dalam waktu sekejap, bak mandi dan tempat wudhu itu penuh dengan air. Santri lain pun hanya terbengong-bengong. Kemudian salah satu santri melaporkan kejadian mustahil itu kepada Sunan Kudus, bahwa Saridin mengisi bak dengan keranjang dan bisa sampai penuh. Sunan Kudus selalu mengatakan bahwa sebelumnya belum pernah ada santri yang melakukan hal mustahil seperti itu. Sunan Kudus mencoba menandingi ilmu Saridin dan memberitahu pada para santri jika mereka mungkin kurang teliti melihatnya, karena sebenarnya bak mandi itu masih kosong. Kemudian bak itu pun menjadi kosong kembali. Tidak aneh, karena Sunan Kudus juga memiliki kesaktian dan banyak karomahnya. Kembali ke Saridin, dia lalu mengatakan bahwa bak itu penuh. Bak itu pun menjadi penuh kembali. Sunan Kudus mulai memberitahu Saridin untuk tidak memperlihatkan kelebihannya di depan para santri, karena hanya akan membuat iri para santri lainnya dan mungkin juga merendahkan martabat Kanjeng Sunan Kudus sebagai guru di panti tersebut. Suatu hari Saridin merasa lapar, tapi lauknya cuma itu saja, tahu dan tempe. Dia ingin mencari ikan untuk sebagai lauk. Lagi-lagi Saridin membuat heboh para santri, sebab dia mencari ikan di bawah air tempat wudhu para santri. Tidak masuk akal, tapi kalau bukan membuat heboh orang, bukanlah si Saridin namanya. Para santri pada menertawai Saridin yang dianggap sudah gila. Tapi mereka langsung terkejut ketika Saridin benar-benar mendapatkan ikan lele dari bawah tempat wudhu tersebut. Salah satu santri pergi memberitahu Sunan Kudus jika Saridin telah mendapatkan ikan dari bawah tempat wudhu yang seharusnya tidak mungkin ada ikannya. Sunan Kudus lalu datang dan menemui si Saridin untuk membuktikan omongan santrinya, dan benar bahwa Saridin mendapatkan ikan lele itu. Sunan Kudus bertanya pada santrinya, apakah pernah menaruh ikan di sana? Para santri lalu bilang jika tidak pernah sama sekali. Sunan Kudus tidak percaya jika ikan lele itu didapat dari aliran air wudhu. Dia akan percaya jika ada jenis ikan lainnya seperti udang dan lain-lain. Pungkas Sunan Kudus menjajaki ilmu si Saridin. Lalu Saridin mencari dan mendapatkan udang di tangannya. Sunan Kudus pun percaya, tapi dengan memberitahu jika udang itu hanya hidup di air asin. Sekalipun air tawar, airnya juga harus mengalir, baru kemungkinan bisa ada udangnya. Jelas Sunan Kudus yang sebenarnya tahu jika Saridin telah unjuk kesaktiannya. Kemudian Saridin menjawab dengan keyakinan bahwa setiap ada air, pasti ada ikannya. Ibunya ini lalu disuruh Kanjeng Sunan Kudus untuk mengambil sebuah kendi. Lalu Sunan Kudus bertanya kepada Saridin, apa air di dalam kendi ini? Ada ikannya. Saridin menjawab,
benar Kanjeng. Ketika kendi itu dipecah, didapati ada ikannya kecil-kecil. Sunan Kudus tersenyum sambil geleng-geleng kepala. Lanjut ke pengetesan, dipanggillah santri untuk mengambilkan sebuah kelapa di belakang. Dibawalah kelapa itu. Sunan Kudus bertanya lagi kepada Saridin, di dalam kelapa yang hanya ada airnya sedikit, ini apa mungkin ada ikannya? Saridin pun menjawab, ada Kanjeng Sunan. Ketika kelapa dibelah benar-benar ada ikan, dan berjumlah sampai 11 ikan. Karena Saridin sering menunjukkan kehebatannya, Sunan Kudus merasa terendahkan. Kemudian Sunan Kudus meminta Saridin meninggalkan perguruan Kudus dan tak boleh lagi menginjakkan kaki di bumi Kudus. Vonis itu membuat Saridin kembali berulah. Dia unjuk kebolehannya. Tak tanggung-tanggung, dia masuk ke lubang WC dan berdiam diri di atas tumpukan ninja atau kotoran orang. Karena dilarang menginjak tanah Kudus, Saridin beranggapan bahwa dia sekarang patuh dengan kata-kata Kanjeng Sunan Kudus. Karena yang diinjak adalah tinja, bukanlah tanah. Ketika ada seorang wanita di lingkungan panti sedang buang hajat, Saridin berulah. Dia memainkan bunga kandil yang dia bawa masuk ke lubang WC ke bagian paling pribadi wanita tersebut. Karena terkejut, perempuan itu menjerit. Jeritan itu hingga menggegerkan panti Kudus. Setelah sumber permasalahan dicari, ternyata itu ulah dari si Saridin. Begitu keluar dari lubang WC, dia dikeroyok para santri yang tak menyukainya. Dia berupaya menyelamatkan diri, namun para santri mengubur kemanapun dia bersembunyi. Lagi-lagi dia menjadi buronan. Selagi berkeluh kesah, menyesali diri, dia bertemu kembali dengan sang guru sejati, Syekh Maloyo, Kanjeng Sunan Kalijogo. Sang guru menyatakan Saridin terlalu jumawa dan pamer kelebihan. Untuk menebus kesalahan dan membersihkan diri dari sifat itu, dia harus bertapa, ngerombang atau mengapung di Laut Jawa menggunakan 2 buah kelapa. Dan mulailah mencari kelapa untuk bekal mengapung di laut. Dalam pencarian itu dia berpapasan dengan seorang penjual air legen yang tidak laku-laku. Penjual legen lalu menawari legennya untuk diminum Saridin. Dengan senang hati Saridin meminumnya hingga semua legen itu sampai ludes habis. Ketika diminta uang untuk membayar, Saridin justru menolaknya. Sebab dia ditawari si penjual bukan untuk membeli. Hanya ditawari minum. Ketika si penjual marah, bumbung yang kosong dimasukin daun oleh Saridin, lalu bergegas untuk pergi. Sampai ke rumah si penjual legen ini dimarahi habis-habisan oleh sang istri karena legennya habis, tapi tidak mendapatkan uang sepeser pun. Bumbung wadah legen itu dibuang istrinya, namun ternyata ada emas di dalamnya. Mereka tidak menyangka. Lalu si penjual legen ingat jika yang meminum tadi telah memasukkan daun ke dalam bumbung yang ternyata sekarang berubah menjadi emas. Belum sempat dicari-cari, tiba-tiba si Saridin muncul. Penjual legen dan istrinya berterima kasih kepada Saridin karena telah memberinya emas. Saridin lalu bertanya dan meminta kelapa yang ada di depan rumah. Dengan senang hati si penjual legen ini memberikan kelapa itu. Bahkan dia rela memberikan beserta pohon-pohonnya. Akhirnya Saridin mendapatkan bekal untuk gerombang atau mengapung di laut dengan 2 kelapa tersebut. Setelah mengapung di laut lepas, Kanjeng Sunan Kali kemudian menjanggung Saridin
bisa diartikan dalam pengawasan Kanjeng Sunan Kalijogo. Inilah sepenggal kisah Saridin, sesi kedua dalam lakon Andum Waris atau Bagi Warisan. Wallahu alam bisawab. Jika ada tutur kata yang salah, Mbah Adi minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.